Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi kali ini. Hari ini kita akan mengulas biografi dan nilai kepemimpinan berakhlak dari seorang tokoh perempuan yang luar biasa. Beliau adalah Sherly Juanda SI, Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk periode 2025 hingga 2030. Ibu Sherly bukan sekedar pemimpin biasa, beliau mengukir sejarah sebagai gubernur perempuan pertama dalam sejarah Provinsi Maluku Utara. Sebuah profil yang mempresentasikan implementasi nyata dari core value ASN berakhlak. Mari kita kenal lebih dekat. Lahir di Ambon pada 8 Agustus 1982, Ibu Sherly memiliki fondasi akademik. Mari kita kenal lebih dekat. Lahir di Ambon pada 8 Agustus 1982, Ibu Sherly memiliki fondasi akademik dan profesional yang sangat kuat. Beliau adalah lulusan S1 International Business Management di Universitas Kristen Petra Surabaya dan berhasil menyelesaikan program Double Degree Master di Eindhoven University Belanda. Sebelum terjun ke dunia politik, beliau adalah seorang pengusaha sukses yang menjabat sebagai Direktur PT Bella Group. Pengalaman organisasinya pun sangat matang, mulai dari memimpin TPPKK Kabupaten Pulau Muratai hingga mendirikan Yayasan Bella Peduli untuk aksi sosial kemasyarakatan. Di bawah 12 Oktober 2024, sebuah tragedi memilukan mengguncang Maluku Utara. Ledakan speedboat merenggut nyawa Benny Laus di tengah masa kampanye. Sebuah titik balik kelam yang mengubah jalannya sejarah. Di tengah luka mendalam, keberanian besar itu lahir. Didukung penuh oleh 8 partai, Sherly Juanda maju menggantikan sang suami demi melanjutkan cita-cita besar pembangunan Maluku Utara. Perjuangan rakyat berbuah manis di bilik suara. Bersama Sarbin Sehe, mereka meraih 51,68% suara. 359.000 suara membawa kemenangan demokratis bagi Sherly dan Sarbin. 20 Februari 2025, Presiden melantik resmi Sherly Juanda di Istana Negara. Sebuah amanah besar dimulai untuk memimpin dan membawa perubahan bagi Maluku Utara. 6 Maret 2025, tongkat estafet kepemimpinan resmi diserah terimakan di Sofifi. Di bawah kepemimpinannya, Ibu Sherly membawa visi besar, Maluku Utara yang berdaya, sejahtera, dan inklusif. Fokus utamanya adalah memperkuat ekonomi pesisir, perikanan, hilirisasi komoditas lokal, serta mendorong digitalisasi layanan publik dan pemberdayaan perempuan. Kerja keras ini membuahkan hasil nyata. Selain pertumbuhan ekonomi daerah yang signifikan, pada awal tahun 2026 ini, Ibu Sherly dinobatkan sebagai gubernur dengan kinerja terbaik di Indonesia versi anak muda oleh Survei Nasional Muda Bicara ID. Beliau dinilai sangat responsif dan peduli pada isu inklusi. Sekarang mari kita bedah bagaimana nilai-nilai berakhlak melekat erat dalam gaya kepemimpinan beliau. Berorientasi pelayanan. Beliau sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat kepulauan. Sejak di Yayasan Bella Peduli hingga menjadi gubernur, beliau aktif turun ke lapangan untuk memastikan pemerataan fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah pesisir. Akuntabel. Ibu Sherly memimpin dengan integritas tinggi dan transparan. Beliau selalu tertib melaporkan LHKPN ke KPK sebagai wujud kepatuhan hukum pejabat publik. Harmonis. Beliau adalah pemersatu. Ibu Sherly mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, ras, maupun agama demi menjaga keberagaman di Maluku Utara. Kompeten. Dengan latar belakang ilmu manajemen bisnis internasional dari Belanda, beliau mampu merumuskan rencana kerja pembangunan ekonomi yang terukur dan berbasis data. Loyal. Dedikasinya sangat total. Beliau mewakafkan diri sepenuhnya untuk membangun daerah demi pengabdian kepada masyarakat, mengesampingkan duka pribadinya. Adaptif. Beliau mampu berakselerasi dengan cepat, bertransformasi dari seorang pengusaha dan ibu rumah tangga menjadi pemimpin politik puncak, sekaligus sukses mendorong digitalisasi birokrasi. Kolaboratif. Terakhir,
Beliau aktif membangun sinergi erat dengan tokoh lintas agama, partai politik, pemerintah pusat, sektor swasta, hingga pelaku UMKM lokal. Sebagai kesimpulan, Ibu Sherly Djuanda adalah simbol nyata ketangguhan perempuan Indonesia. Beliau membuktikan bahwa keterbatasan gender dan tragedi pribadi bukanlah penghalang untuk menjadi pemimpin publik yang kompeten. Bagi seluruh ASN dan calon pemimpin, karakter beliau adalah role model bahwa kesuksesan pembangunan daerah tercapai ketika nilai-nilai berakhlak diintegrasikan ke dalam kebijakan yang nyata. Kita tutup presentasi ini dengan sebuah kutipan indah dari Ibu Sherly Djuanda. Ketangguhan itu artinya bukan tidak pernah jatuh, tapi ketika kita jatuh, kita bangkit lagi. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.